Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Serba Serbi Microsoft Office dan SPSS. Kita sudah sampai ke video kelima, masih edisi skripsi ya, desain pra-eksperimental. Di video kelima ini saya akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji beda sampel berpasangan. Priority test, syaratnya ya datanya normal. Bersama saya Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kelima ini, sebagaimana yang tadi disampaikan di pengantar, kita akan melakukan tutorial tentang bagaimana uji beda pada desain pra-eksperimental, gitu ya. Ini menggunakan statistik parametrik pada sampel t-test. Jadi asumsinya normal ya. Jadi asumsi normalitas data terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kita gunakan Wilcoxon. Nanti akan saya bahas itu di video berikutnya. Oke, kita langsung buka SPSS saja ya. Jadi kita gunakan data video sebelumnya. Nah, baik, ini datanya ya. Ada dua variabel pretest, variabel posttest, dan tiga ya. Satu variabel lagi variabel selisih antara posttest dan pretest. Yang ini digunakan untuk menguji normalitas ya. Dan berdasarkan ini, hasil uji normalitas artinya datanya normal, sehingga kita menggunakan untuk uji selanjutnya itu menggunakan statistik parametrik, yaitu untuk uji bedanya itu adalah paired sample t-test. Nah, untuk apa uji beda ini? Jadi uji beda ini sebelum untuk mengetahui apakah nilai pretest dan posttest yang diperoleh oleh 80 siswa ini sama atau beda, berbeda atau sama. Ketika berbeda, misalkan ya hasilnya berbeda, maka kita lihat apakah perbedaannya itu signifikan atau tidak. Kalau perbedaannya signifikan, nah kita bisa lanjutkan dengan uji efektivitas. Tapi kalau perbedaannya itu tidak signifikan, berbeda tapi tidak signifikan, apalagi kalau sama, gitu ya, itu stop. Kita tidak perlu melakukan uji yang lain. Artinya kesimpulannya, pembelajaran PAI dengan menggunakan media mind map itu tidak efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, gitu ya. Tapi kalau hasil uji bedanya itu menunjukkan perbedaannya kedua data pretest dan posttest berbeda dan perbedaannya signifikan, nah, baru kita lanjutkan ke uji efektivitas dengan menggunakan normalized guide atau N-guide. Oke. Sekarang kita langsung uji beda dengan parametrik ya di test, paired sample t-test. Analyze, lalu kita buka compare mean, lalu di situ ada paired sample t-test. Ya, nah, kita reset dulu. Nah, ini ada menunya seperti ini. Jadi masukkan variabel 1 itu pretest, lalu variabel 2 itu posttest. Ya. Ini nilai pretest, nilai posttest. Yang lainnya abaikan. Kita langsung klik OK. Nah, ini outputnya ada 3 tabel secara umum. Pertama, tabel paired sample statistik. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran umum, deskripsi umum terkait nilai pretest siswa dan nilai posttest siswa. Untuk nilai pretest rata-ratanya itu 59,5, untuk posttest 79,88. Kalau dilihat dari ini, dari 80 siswa itu ya, nilai pretest dan posttest berbeda. Bahkan selisihnya cukup tinggi gitu ya, sekitar 20 poin. Nilai posttest lebih besar daripada pretest. Cuma apakah perbedaannya ini signifikan atau tidak, nanti kita lihat di yang ini ya, di tabel yang ini. Nah, tabel yang kedua ini nilai korelasi antara pretest dan posttest. Kalau lihat di sini korelasinya bernilai negatif, artinya ini tidak
dan dari signifikansinya ini kan 0,344, jadi tidak ada korelasinya lah. Artinya data kalau nilai signifikasinya 0, ini kan kalau ini arah korelasi gitu ya. Kalau ada korelasi atau tidak, lihat di sini. Jadi kalau nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, maka ada korelasi. Tapi kalau tidak ada, kalau nilainya lebih besar daripada 0,05, itu tidak ada korelasi. Nah, ini kan nilainya lebih besar daripada 0,05. Jadi 0,344 ini sebagai nilai korelasi dari pretest dan posttest itu lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05. Sehingga disimpulkan tidak ada korelasi antara nilai pretest dan posttest. Tapi poin interpretasinya bukan di sini, poin interpretasinya itu di sini ya, untuk file sample pretest. Nah, dari mana kita tahu perbedaan min tadi 59 dan 79 itu signifikan? Kita lihat ininya langsung ya. Kita lihat nilai signifikasinya. Nah, ini kan kalau ini untuk two-tiled berarti nanti kalau lebih kecil daripada 0,025 gitu ya, 0,05 kalau one-tiled, tapi karena two-tiled jadi 0,025. Jadi kalau nilai ini lebih kecil daripada 0,025, maka HO-nya ditolak. Artinya ada perbedaan yang terjadi di antara nilai pretest dan posttest itu signifikan perbedaannya. Nah, sehingga kalau sudah posisi seperti itu, seperti ini, jadi kesimpulannya perbedaannya ini signifikan, kita bisa lanjutkan ke analisis efektivitas dengan menggunakan N-guide. Nah, begitu ya. Nah, di sini juga ada yang bisa kita jelaskan lebih lanjut, yaitu ini minnya. Min itu minnya min 20, artinya selisih antara nilai pretest dan posttest itu, selisih minnya itu min 20 di antara ini ya, min 20,379. Nah, paling kecil selisihnya selisihnya 22, min 22, paling besar min yang atas ya min 17. Nah, saya kira itu saja. Penjelasannya simpel kan ya. Jadi kesimpulannya HO-nya diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest siswa. Walaupun tadi ya dari nilai min atau rata-rata sudah bisa terlihat karena selisihnya 20. Oke, itu cukup video saat ini. Kita lanjutkan dengan video ke-6 dengan asumsi data tidak normal, itu menggunakan uji Wilcoxon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.